Halo Sobat Sejarah, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama menyingkap misteri sejarah, legenda, dan mitos yang jarang dibahas, tapi selalu menyimpan cerita menarik di baliknya. Sebelum kita mulai perjalanan kita kali ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang seru, penuh makna, dan tentu saja bikin penasaran. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk menjaga semangat kami agar terus bisa berbagi cerita bersejarah dari Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sudah lama melekat di telinga masyarakat Sunda, bahkan sering disebut-sebut masih punya pengaruh hingga hari ini. Kisah ini dikenal dengan nama Kutukan Prabu Siliwangi. Sebuah legenda yang begitu kuat, penuh misteri, dan tidak jarang menimbulkan rasa takut, kagum, sekaligus penasaran bagi siapapun yang mendengarnya. Prabu Siliwangi, raja besar dari kerajaan Pajajaran, bukan hanya tokoh sejarah yang dihormati, melainkan juga sosok yang dilingkupi aura mitos dan cerita gaib. Hingga kini, namanya sering dikaitkan dengan kisah harimau putih, sumpah-sumpah sakral, dan tentu saja, kutukan yang diyakini masih membekas di tanah Sunda. Pertanyaannya, apakah kutukan ini nyata adanya, atau hanya sekadar cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi? Banyak masyarakat percaya bahwa kutukan ini lahir dari sebuah peristiwa besar dalam hidup Prabu Siliwangi. Ada yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan sumpah atau doa terakhir sebelum menghilang, dan sumpah itu menjadi kutukan yang abadi. Sementara versi lain menyebutkan bahwa kutukan ini adalah cara masyarakat Sunda menjelaskan hilangnya sang raja dengan penuh kehormatan, agar sosoknya tetap hidup dalam ingatan rakyatnya. Di balik semua misteri ini, ada satu hal yang pasti, kisah kutukan Prabu Siliwangi bukan sekadar cerita kosong. Ia menjadi bagian dari identitas budaya Sunda, diwariskan lewat dongeng, cerita rakyat, bahkan masih dipercaya di beberapa daerah hingga sekarang. Jadi, mari kita telusuri bersama, dari mana sebenarnya kutukan ini bermula, bagaimana kisahnya berkembang, dan mengapa hingga hari ini, legenda ini masih membekas di hati masyarakat Sunda. Untuk memahami mengapa kutukan Prabu Siliwangi begitu melegenda, kita harus lebih dulu mengenal siapa sebenarnya sosok di balik nama itu. Prabu Siliwangi adalah raja besar dari kerajaan Pajajaran, yang berkuasa pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Nama aslinya disebut dalam naskah kuno sebagai Sri Baduga Maharaja, tetapi seiring waktu, masyarakat Sunda lebih akrab menyebutnya dengan gelar Prabu Siliwangi. Nama ini bahkan melampaui identitas pribadi seorang raja, berubah menjadi simbol kebesaran, kekuatan, dan kehormatan yang diwariskan lintas generasi. Pada masa pemerintahannya, Pajajaran memasuki salah satu era kejayaan terbesar dalam sejarah Sunda. Ibu kotanya, Pakuan Pajajaran, berkembang menjadi pusat pemerintahan yang megah sekaligus pusat kebudayaan. Dari catatan sejarah, diketahui bahwa Pajajaran memiliki sistem administrasi yang teratur, pertanian yang maju, dan kehidupan sosial yang tertata. Wilayah kekuasaan kerajaan meliputi hampir seluruh Jawa Barat, menjadikannya salah satu kerajaan paling disegani di Pulau Jawa pada masanya. Namun kejayaan itu tidak hanya soal luas wilayah atau kekuatan militer. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang bijaksana dan peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang adil, mampu menjaga keseimbangan antara tradisi leluhur dengan tuntutan zaman. Dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda, sosoknya bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga pelindung. Karismanya begitu kuat hingga membuat namanya tetap harum meskipun berabad-abad telah berlalu. Misteri semakin melekat ketika berbagai legenda menambahkan lapisan gaib pada kisahnya. Banyak cerita rakyat menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi memiliki kesaktian luar biasa. Ia disebut bisa berhubungan dengan alam gaib, bahkan ada yang percaya bahwa dirinya tidak pernah benar-benar mati, melainkan berubah wujud menjadi harimau putih yang hingga kini dipercaya masih menjaga tanah Sunda. Keyakinan ini begitu mengakar sehingga harimau sering dianggap simbol kekuatan Prabu Siliwangi, penjelmaan sang raja yang tidak bisa dimusnahkan. Namun tentu saja, mitos seperti ini tidak lepas dari dinamika sejarah yang terjadi pada masanya. Ketika Islam mulai berkembang pesat di pesisir utara Jawa Barat, terutama melalui Cirebon dan Banten,
posisi Pajajaran sebagai kerajaan Hindu menjadi terdesak. Prabu Siliwangi digambarkan tetap setia pada keyakinan leluhurnya, meskipun pengaruh baru semakin kuat merasuk. Kesetiaan inilah yang dalam tradisi kemudian digambarkan sebagai bagian dari sumpah atau wasiat sang raja. Sebuah sumpah yang diyakini berubah menjadi kutukan bagi siapapun yang mengingkari ajaran leluhur. Legenda ini membuat sosok Prabu Siliwangi berada di persimpangan antara fakta sejarah dan mitos. Dari satu sisi, ia adalah raja besar yang tercatat dalam prasasti, naskah kuno, dan catatan sejarah Sunda. Dari sisi lain, ia adalah tokoh mistis, penguasa gaib yang dipercaya masih hadir, mengawasi, dan menjaga rakyatnya. Perpaduan dua sisi ini menjadikan Prabu Siliwangi begitu unik, nyata sekaligus tidak nyata, hidup dalam sejarah sekaligus dalam legenda. Kekuatan simbolik Prabu Siliwangi juga bisa kita lihat dari bagaimana namanya terus dipakai hingga kini. Banyak sekali institusi, terutama di Jawa Barat, yang menggunakan nama Siliwangi sebagai lambang keberanian dan kejayaan. Mulai dari nama pasukan militer, gedung, hingga komunitas budaya, semuanya menjadikan nama Siliwangi sebagai representasi kebanggaan Sunda. Hal ini menunjukkan bahwa sosok Prabu Siliwangi bukan hanya warisan masa lalu, melainkan identitas yang hidup di masa kini. Namun di balik semua penghormatan itu, pertanyaan-pertanyaan tetap muncul. Bagaimana akhir hidupnya? Mengapa kisah tentang perubahannya menjadi harimau begitu populer? Dan benarkah ia meninggalkan sebuah sumpah yang berwujud kutukan, yang membekas hingga kini? Disinilah kita melihat betapa sulitnya memisahkan fakta sejarah dari mitos. Bagi sebagian orang, Prabu Siliwangi hanyalah tokoh sejarah biasa yang kemudian dilebih-lebihkan. Tapi bagi masyarakat Sunda, ia adalah simbol yang melampaui batas kemanusiaan. Kisah-kisah tentangnya bukan sekadar dongeng, melainkan cara untuk menjaga hubungan spiritual dengan masa lalu, dengan leluhur, dan dengan tanah tempat mereka berpijak. Sosok Prabu Siliwangi juga menunjukkan bagaimana sejarah tidak selalu berupa catatan kaku di atas batu atau naskah kuno. Sejarah bisa hidup dalam cerita rakyat, dalam mitos, bahkan dalam kutukan yang diyakini tetap nyata hingga kini. Dan mungkin, justru karena bercampur dengan mitos itulah, kisah Prabu Siliwangi tetap abadi. Masa pemerintahan Prabu Siliwangi sering digambarkan sebagai titik puncak kejayaan kerajaan Pajajaran. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan yang berpusat di Pakuan Pajajaran ini menjadi salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Pakuan sendiri berdiri di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor, dan pada masa itu menjadi kota yang megah serta teratur. Banyak sumber menyebutkan bahwa tata kota Pajajaran mencerminkan kebijaksanaan pemimpinnya, tertata rapi, subur, dan penuh dengan simbol kemakmuran. Prasasti-prasasti peninggalan dari masa itu, seperti prasasti batu tulis, menjadi saksi bisu bagaimana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi memimpin dengan penuh kebijaksanaan. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa beliau membangun berbagai fasilitas umum untuk kesejahteraan rakyatnya. Mulai dari talaga, danau buatan, yang berfungsi sebagai sumber air, hingga sistem irigasi untuk memperkuat pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan di bawah kepemimpinannya tidak hanya berfokus pada militer, tetapi juga pada kehidupan rakyat kecil yang bergantung pada lahan subur dan hasil bumi. Kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. Pajajaran kala itu dikenal sebagai kerajaan yang makmur, dengan hasil pertanian yang melimpah, perdagangan yang ramai, dan tatanan hukum yang jelas. Bahkan dalam catatan luar, Pajajaran digambarkan sebagai kerajaan yang tertib, dengan rakyat yang taat pada rajanya. Gambaran ini menegaskan betapa kuatnya pengaruh Prabu Siliwangi sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani. Namun kemakmuran itu bukan satu-satunya hal yang membuat Pajajaran begitu istimewa. Dari sisi budaya, masa pemerintahan Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai zaman keemasan sastra dan seni Sunda. Karya-karya sastra klasik seperti Sang Hyang Siksakanda N.G. Karesian lahir dalam periode ini, mencerminkan kekayaan intelektual dan spiritual masyarakat Sunda. Kitab tersebut berisi ajaran moral, tata cara kehidupan, hingga filsafat hidup yang diwariskan untuk generasi berikutnya. Dengan kata lain, kejayaan Pajajaran bukan hanya terlihat dari segi fisik, tetapi juga dari kedalaman nilai budaya yang dihasilkan. Selain itu, masa kejayaan ini ditandai dengan hubungan diplomatik yang luas.
Pajajaran menjalin relasi dengan berbagai kerajaan lain, baik di dalam maupun luar Jawa. Hubungan dagang melalui jalur laut membawa Pajajaran pada kontak dengan pedagang dari Malaka, bahkan hingga India. Posisi geografisnya yang strategis membuat Pajajaran menjadi pintu perdagangan penting, memperkuat statusnya sebagai kerajaan yang berpengaruh. Namun, di balik semua itu, bayangan ancaman mulai terasa. Islam yang berkembang pesat di pesisir utara Jawa melalui Cirebon dan Banten perlahan menggeser posisi Pajajaran sebagai kerajaan Hindu. Pada masa awal, hal ini tidak begitu tampak sebagai masalah besar. Pajajaran masih berdiri kokoh dengan pasukan yang kuat dan rakyat yang setia. Tetapi seiring waktu, pengaruh baru ini semakin kuat, memunculkan dinamika politik yang sulit dihindari. Meski demikian, Prabu Siliwangi tetap dikenang sebagai raja yang bijak dalam menghadapi perubahan. Alih-alih memaksakan kekuasaan dengan cara kasar, ia lebih memilih jalan kehormatan. Dalam cerita rakyat Sunda, sikapnya yang tegas sekaligus arif inilah yang membuat rakyat terus menaruh hormat padanya, bahkan setelah Pajajaran akhirnya runtuh. Kejayaan Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi juga tidak bisa dilepaskan dari simbol-simbol spiritual yang melekat pada sosoknya. Rakyat percaya bahwa kejayaan itu hadir karena sang raja memiliki kekuatan lebih dari sekadar manusia biasa. Keyakinan akan kesaktiannya membuat rakyat merasa aman, seolah-olah keberadaan Prabu Siliwangi adalah benteng yang melindungi mereka dari ancaman luar. Dari sinilah muncul cerita-cerita tentang pasukan gaib, harimau putih, dan sumpah yang kelak dikenal sebagai kutukan. Yang menarik, meski Pajajaran runtuh pada akhirnya, masa kejayaan yang diciptakan oleh Prabu Siliwangi tetap dikenang sebagai memori kolektif yang membanggakan. Orang Sunda menjadikan kisah kejayaan ini sebagai identitas, bukti bahwa leluhur mereka pernah memiliki kerajaan besar yang disegani. Hingga kini, kebanggaan itu masih terasa, terbukti dari bagaimana nama Prabu Siliwangi dan Pajajaran tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun sejarah selalu berjalan dalam siklus. Setelah puncak kejayaan, biasanya datang masa penuh gejolak. Bagi Pajajaran, gejolak itu datang dari konflik besar yang kelak dikenang dengan nama peristiwa Bubat. Sebuah tragedi yang tidak hanya mengubah jalannya sejarah, tetapi juga meninggalkan luka mendalam dalam hubungan antara dua bangsa besar di tanah Jawa, Sunda dan Jawa. Dari tragedi inilah muncul salah satu aspek terpenting yang membuat kisah Prabu Siliwangi begitu lekat dengan legenda kutukan. Kejayaan Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi memang monumental, tetapi sejarah menunjukkan bahwa kebesaran tidak pernah benar-benar abadi. Apa yang dibangun dengan penuh kebijaksanaan bisa runtuh karena satu tragedi besar. Dan tragedi itulah yang akan kita telusuri pada bagian selanjutnya, ketika kita membahas bagaimana peristiwa Bubat menjadi titik balik sejarah Sunda, sekaligus melahirkan mitos yang membekas hingga kini. Kebesaran Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi seolah menjadi puncak yang tak tergoyahkan. Namun sejarah selalu menyimpan titik balik, dan bagi Sunda, titik itu datang dalam bentuk tragedi yang dikenal dengan nama peristiwa Bubat. Dari tragedi inilah, masyarakat Sunda kemudian mengaitkan lahirnya sebuah kutukan yang disebut-sebut berasal dari sumpah sang raja, kutukan yang diyakini masih membekas hingga hari ini. Peristiwa Bubat bermula dari upaya politik yang sebenarnya sederhana, pernikahan. Raja Majapahit, Hayam Wuruk, ingin menikahi putri Sunda, Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari Prabu Linggabuana. Pernikahan ini diharapkan menjadi simbol perdamaian sekaligus mempererat hubungan antara dua kerajaan besar di tanah Jawa, Majapahit di timur, dan Sunda di barat. Namun di balik niat mulia itu, tersimpan ambisi politik seorang Mahapatih, Gajah Mada. Bagi Gajah Mada, pernikahan ini adalah kesempatan untuk meneguhkan sumpahnya yang terkenal, Sumpah Palapa, yaitu menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Ia menginginkan agar pernikahan Dyah Pitaloka bukanlah pernikahan setara, melainkan penyerahan diri Sunda sebagai tanda takluk pada Majapahit. Ketika rombongan Sunda tiba di lapangan Bubat, bukannya disambut dengan kehormatan, mereka justru diperlakukan sebagai bawahan yang menyerahkan putrinya kepada Raja Majapahit. Prabu Linggabuana merasa harga dirinya diinjak-injak. Bagi kerajaan Sunda, pernikahan ini adalah jalan persaudaraan, bukan penaklukan. Pertikaian pun tak terelakkan. Pasukan Sunda yang jumlahnya jauh lebih kecil harus menghadapi kekuatan besar Majapahit.
Pertempuran sengit pecah, dan akhirnya rombongan Sunda hancur lebur. Prabu Linggabuana gugur di medan laga, pasukannya binasa, dan Dyah Pitaloka, sang putri, memilih bunuh diri sebagai bentuk kesetiaan dan menjaga kehormatan keluarganya. Tragedi ini bukan hanya sebuah kekalahan, melainkan luka mendalam bagi Sunda. Luka yang tak hanya menyisakan kesedihan, tetapi juga dendam yang diwariskan lintas generasi. Dari sinilah cerita mengenai kutukan Prabu Siliwangi mulai tumbuh. Meski peristiwa Bubat terjadi pada masa ayahanda Dyah Pitaloka, legenda kemudian menempatkan Prabu Siliwangi sebagai simbol sumpah dan kutukan yang lahir dari tragedi itu. Masyarakat Sunda percaya bahwa sang raja, atau leluhur agung mereka, melantunkan sebuah sumpah sakral agar rakyat Sunda tidak lagi mengikatkan diri dengan Jawa melalui pernikahan. Sumpah itu dianggap sebagai cara menjaga martabat setelah dipermalukan di lapangan Bubat. Sumpah ini kemudian berubah menjadi kutukan, sebuah larangan yang diwariskan turun-temurun. Orang Sunda dan orang Jawa tidak boleh menikah, karena jika dilanggar, malapetaka akan menimpa mereka. Seiring berjalannya waktu, kutukan ini menjadi legenda yang melekat kuat dalam budaya Sunda. Banyak kisah rakyat yang menceritakan bagaimana pasangan Sunda-Jawa yang menikah mengalami nasib tragis, dari rumah tangga yang hancur, sakit misterius, hingga kematian. Cerita-cerita itu terus diwariskan, membuat mitos kutukan semakin kokoh. Walaupun tidak semua orang percaya, namun bayang-bayangnya cukup kuat untuk menimbulkan rasa takut, bahkan hingga zaman modern. Yang menarik, kutukan ini tidak sekadar dianggap sebagai larangan biasa. Ia dipandang sebagai bentuk peringatan, sebuah simbol bahwa kehormatan Sunda tidak boleh diremehkan. Dengan kata lain, sumpah yang diucapkan sang raja bukan hanya kutukan, tetapi juga semacam janji untuk menjaga identitas. Ia menjadi pengingat bahwa meski kerajaan bisa runtuh, harga diri tidak boleh hilang. Namun apakah benar Prabu Siliwangi yang mengucapkan sumpah itu? Atau apakah kutukan ini hanya lahir dari cara masyarakat Sunda memaknai tragedi Bubat? Sejarawan masih memperdebatkan hal ini. Ada yang berpendapat bahwa kutukan hanyalah cerita rakyat yang berkembang untuk memberi penjelasan spiritual terhadap luka sejarah. Namun bagi masyarakat Sunda, legenda itu bukan sekadar kisah, melainkan kenyataan yang harus dihormati. Dalam tradisi lisan, kisah ini selalu disampaikan dengan penuh ketegangan. Nama Prabu Siliwangi disebut dengan rasa hormat, seolah kutukan itu masih bisa bekerja kapan saja. Ada keyakinan bahwa siapapun yang meremehkan sumpah itu akan menerima akibatnya. Karena itulah, hingga kini, kutukan Prabu Siliwangi masih dianggap hidup, bukan hanya dalam cerita, tetapi juga dalam keseharian sebagian masyarakat. Asal-usul kutukan ini menunjukkan bagaimana sejarah dan mitos seringkali saling menyatu. Tragedi Bubat adalah fakta sejarah, tetapi bagaimana ia diingat, bagaimana ia dimaknai, itulah yang melahirkan legenda. Dari darah dan air mata yang tumpah di lapangan Bubat, lahirlah sebuah cerita yang tidak pernah mati, sebuah kutukan yang terus membayangi hubungan antara Jawa dan Sunda. Kutukan ini kemudian menyebar dalam berbagai versi. Ada yang mengaitkannya dengan larangan menikah, ada yang menghubungkannya dengan perubahan wujud Prabu Siliwangi menjadi harimau putih, dan ada pula yang menyebutnya sebagai peringatan agar masyarakat Sunda tidak melupakan jati dirinya. Semuanya bercampur menjadi satu, membentuk kisah yang kaya makna sekaligus penuh misteri. Dan inilah menariknya, sebuah sumpah yang lahir dari tragedi bisa bertahan ratusan tahun, lebih kuat dari prasasti atau catatan sejarah. Ia hidup dalam cerita, dalam bisikan, bahkan dalam ketakutan. Itulah mengapa kutukan Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar hilang, meski zaman terus berganti. Dalam tradisi Sunda, Prabu Siliwangi bukan hanya dikenang sebagai raja besar yang memimpin Pajajaran dengan bijaksana, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan alam gaib. Salah satu kisah yang paling populer adalah hubungannya dengan harimau putih, hewan yang kemudian menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, dan penjaga tanah Sunda. Cerita ini berkembang dalam berbagai versi, namun benang merahnya selalu sama. Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar mati, melainkan berubah wujud menjadi harimau putih yang menjaga rakyatnya. Menurut legenda, setelah peristiwa-peristiwa besar yang menandai runtuhnya Pajajaran, Prabu Siliwangi memilih jalan spiritual. Ia tidak ingin sekadar dikenang sebagai raja duniawi,
melainkan sebagai sosok yang melampaui batas manusia. Dalam sebuah perjalanan sakral, Sang Prabu dikisahkan menghilang ke hutan lebat, ditemani oleh pasukan setianya. Namun, ketika para pengikut mencoba menyusul, mereka hanya menemukan jejak kaki manusia yang perlahan berubah menjadi tapak harimau. Sejak itulah muncul keyakinan bahwa Prabu Siliwangi dan para pengikutnya moksa, meninggalkan dunia fana, dan menjelma menjadi harimau. Harimau dalam budaya Sunda bukan sekadar binatang buas. Ia adalah simbol Raja Rimba, penjaga keadilan, sekaligus manifestasi dari kekuatan leluhur. Harimau putih, khususnya, dianggap sebagai wujud suci, lambang kesucian dan kekuatan gaib. Karena itu, kepercayaan bahwa Prabu Siliwangi menjelma menjadi harimau putih membuatnya tidak hanya dipandang sebagai raja, tetapi juga sebagai pelindung spiritual. Cerita ini diperkuat dengan banyaknya kisah rakyat tentang penampakan harimau gaib di berbagai tempat keramat di tanah Sunda. Di beberapa daerah, masyarakat percaya bahwa jika seseorang berjalan sendirian di hutan atau gunung, ia bisa mendengar suara auman tanpa melihat sosok harimau nyata. Suara itu diyakini sebagai tanda kehadiran Prabu Siliwangi yang menjaga wilayahnya. Bahkan ada cerita tentang pendaki atau peziarah yang melihat sekilas sosok harimau putih raksasa, lalu menghilang dalam sekejap. Selain itu, simbol harimau juga menjadi bagian penting dalam seni, sastra, dan tradisi Sunda. Banyak lukisan, ukiran, dan cerita pantun yang menggambarkan Siliwangi sebagai raja yang berjiwa harimau. Dalam beberapa versi Babat, ia disebut sebagai sosok yang memiliki aji pancasona, kekuatan untuk bangkit kembali meski tubuhnya binasa, layaknya harimau yang tak pernah benar-benar tunduk pada kematian. Menariknya, kisah harimau ini tidak hanya hidup dalam cerita rakyat, tetapi juga masuk dalam praktik kepercayaan masyarakat. Beberapa dukun atau juru kunci di tanah Sunda mengaku memiliki pangawinan harimau, ilmu gaib yang memungkinkan mereka memanggil roh harimau penjaga, yang dipercaya masih berkaitan dengan kekuatan Prabu Siliwangi. Bagi mereka, harimau bukan sekadar hewan, melainkan jelmaan leluhur yang melindungi dan menegakkan keadilan. Di sisi lain, kisah harimau juga sering dijadikan alat moral. Harimau Siliwangi dipandang sebagai pengingat agar manusia tidak serakah, tidak mengkhianati tanah leluhur, dan selalu menjaga keharmonisan dengan alam. Orang yang berlaku tamak atau merusak hutan diyakini bisa mendapatkan ganjaran berupa gangguan gaib, bahkan diterkam secara spiritual oleh harimau gaib. Cerita ini membuat kepercayaan tentang harimau Siliwangi tetap relevan, karena ia tidak hanya berbicara tentang mitos, tetapi juga tentang etika hidup. Namun, dari sudut pandang sejarah, kisah ini juga bisa dibaca sebagai cara masyarakat Sunda menghadapi trauma keruntuhan Pajajaran. Ketika kerajaan besar itu runtuh, rakyat tentu sulit menerima bahwa rajanya hilang begitu saja. Maka lahirlah narasi bahwa Prabu Siliwangi tidak mati, melainkan moksa dan tetap hadir dalam bentuk lain. Dengan begitu, harapan dan rasa hormat pada rajanya tetap hidup. Yang menarik, kepercayaan ini tidak hanya terbatas di Jawa Barat. Banyak orang Sunda perantauan masih membawa serta cerita harimau Siliwangi. Bahkan ada komunitas budaya yang menjadikan lambang harimau sebagai identitas mereka, seolah menunjukkan bahwa meski tanah leluhur telah jauh, semangat Siliwangi tetap menyertai. Kisah tentang harimau dan sang raja juga memperkuat mitos kutukan yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebagian orang percaya bahwa Prabu Siliwangi menjelma menjadi harimau untuk memastikan sumpahnya tetap dijaga. Selama masih ada harimau putih yang menjaga tanah Sunda, maka larangan menikah antara Sunda dan Jawa akan tetap berlaku, dan siapapun yang melanggar akan berhadapan dengan murka sang raja. Tidak sedikit pula yang meyakini bahwa penampakan harimau putih di era modern adalah pertanda. Pertanda bahwa Prabu Siliwangi masih mengawasi, atau bahkan sebagai peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tanah Sunda. Misalnya, ketika ada bencana atau konflik besar, cerita tentang munculnya harimau gaib seringkali kembali mencuat. Semua ini menunjukkan bahwa kisah harimau dan sang raja bukan sekadar mitos hewan gaib, melainkan jembatan antara sejarah, kepercayaan, dan identitas. Harimau menjadi simbol bahwa Siliwangi masih hidup, meski tubuhnya telah hilang ditelan zaman. Ia menjadi lambang keberanian, kekuatan, dan juga kewaspadaan, yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan justru karena itulah, legenda Prabu Siliwangi tidak pernah redup.
Nama besarnya tidak hanya tertulis dalam naskah kuno, tetapi juga bergema lewat cerita rakyat, penampakan gaib, hingga simbol budaya. Kisah harimau membuatnya abadi, tidak hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai penjaga tanah Sunda yang tak pernah tidur. Kutukan Prabu Siliwangi yang lahir dari tragedi Bubat tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia kemudian menjelma menjadi aturan tak tertulis yang berakar dalam di masyarakat, larangan pernikahan antara orang Sunda dan orang Jawa. Bagi sebagian besar masyarakat, ini bukan sekadar mitos, melainkan semacam hukum gaib yang diyakini mampu mendatangkan malapetaka bagi siapa saja yang berani melanggarnya. Dalam tradisi lisan, orang tua di tanah Sunda sering menasihati anak-anaknya agar tidak menikah dengan orang Jawa. Alasannya bukan karena kebencian antar suku, melainkan karena takut terkena kutukan. Cerita yang diwariskan turun-temurun selalu menyebut bahwa perkawinan Sunda-Jawa akan berujung buruk, rumah tangga hancur, keturunan sakit-sakitan, atau bahkan pasangan tersebut meninggal dunia secara tragis. Ada banyak kisah nyata yang dikaitkan dengan larangan ini. Misalnya, cerita tentang sepasang kekasih, seorang pria Sunda dan seorang perempuan Jawa, yang tetap memaksa menikah meski sudah dilarang keluarga. Pada awalnya, kehidupan mereka tampak bahagia, namun tak lama kemudian, usaha mereka bangkrut, anak mereka jatuh sakit tanpa sebab jelas, dan rumah tangga mereka retak hingga akhirnya berpisah. Masyarakat sekitar dengan cepat mengaitkan tragedi itu dengan kutukan Prabu Siliwangi. Di wilayah lain, beredar kisah tentang pasangan Sunda-Jawa yang tiba-tiba meninggal berurutan dalam waktu singkat, tanpa riwayat sakit parah sebelumnya. Peristiwa ini memperkuat keyakinan bahwa kutukan bukan sekadar cerita, melainkan sesuatu yang nyata. Kisah-kisah seperti ini selalu menyebar luas, diceritakan dari mulut ke mulut, dan membuat generasi berikutnya semakin takut untuk melanggar larangan. Menariknya, larangan ini tidak hanya berlaku di pedesaan atau kalangan tradisional. Bahkan di kota besar, cerita kutukan Sunda-Jawa masih sering muncul. Banyak pasangan muda yang akhirnya membatalkan rencana pernikahan karena desakan keluarga besar yang khawatir akan kutukan. Ada pula yang nekat melanjutkan pernikahan, namun harus menghadapi tekanan sosial yang berat, seolah-olah mereka menantang warisan leluhur yang sakral. Dari sisi budaya, larangan ini memiliki makna simbolis. Bagi masyarakat Sunda, tragedi Bubat adalah luka yang dalam, dan larangan menikah dengan Jawa dipandang sebagai cara menjaga martabat. Kutukan itu dianggap pengingat agar orang Sunda tidak lagi menyerahkan diri atau mengalah kepada Jawa. Dengan kata lain, larangan ini bukan sekadar mistis, tetapi juga politis. Ia menjadi identitas dan benteng psikologis setelah Sunda kehilangan kejayaannya. Sejarawan mencatat bahwa larangan ini tidak tercatat dalam naskah resmi seperti prasasti atau babat klasik, melainkan berkembang lewat tradisi lisan. Inilah yang membuatnya begitu kuat, karena ia hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam cerita keluarga, bahkan dalam percakapan sederhana antar warga. Mitos ini hidup karena terus dipelihara oleh rasa takut dan penghormatan pada leluhur. Namun, apakah semua kisah tentang kutukan ini benar-benar akibat larangan Sunda-Jawa? Disinilah letak misterinya. Banyak sejarawan dan peneliti budaya berpendapat bahwa sebagian besar tragedi itu hanyalah kebetulan, tetapi kebetulan yang kemudian ditafsirkan sebagai akibat kutukan. Misalnya, sebuah rumah tangga yang gagal bisa saja karena faktor ekonomi atau perbedaan budaya, namun masyarakat lebih suka menisbatkannya pada kutukan, karena itu lebih dramatis dan lebih mudah dipercaya. Di sisi lain, ada pula anggapan bahwa kutukan ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Dengan menakut-nakuti generasi muda agar tidak menikah dengan Jawa, orang tua Sunda berharap bisa menjaga garis keturunan dan identitas budaya mereka. Apalagi, setelah jatuhnya Pajajaran, Sunda kehilangan kekuasaan politik. Maka menjaga identitas melalui larangan perkawinan dianggap cara untuk melawan asimilasi yang bisa menghapuskan budaya Sunda. Meski begitu, realitas modern mulai menggoyahkan kepercayaan ini. Banyak pasangan Sunda-Jawa yang hidup harmonis dan bahagia, membuktikan bahwa kutukan tidak selalu benar-benar terjadi. Bahkan ada yang dengan bangga mengatakan bahwa cinta mereka justru menjadi bukti bahwa sumpah leluhur sudah tidak relevan. Namun, tetap saja, kisah-kisah tragis yang tersebar membuat sebagian orang masih takut melanggarnya.
Larangan ini pun memiliki dimensi yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa keluarga Sunda yang sangat memegang teguh tradisi bahkan melakukan ritual khusus jika ada anggota keluarga yang bersikeras menikah dengan orang Jawa. Ritual ini dimaksudkan untuk menetralkan kutukan agar malapetaka tidak menimpa keluarga mereka. Ada yang melakukan doa bersama, ada pula yang mendatangi kuncen atau orang pintar untuk meminta perlindungan. Dari sisi psikologis, larangan ini menimbulkan dilema bagi generasi muda. Mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit, mengikuti hati dengan risiko dikutuk, atau taat pada tradisi dengan mengorbankan cinta. Kisah cinta yang terkoyak karena kutukan ini bahkan sering dianggap sebagai kisah Romeo dan Juliet versi Nusantara, tragis, menyayat hati, tetapi juga penuh daya tarik. Yang jelas, legenda ini menunjukkan bagaimana sebuah sumpah bisa melintasi zaman, mengikat generasi demi generasi. Kutukan Prabu Siliwangi bukan sekadar cerita tentang masa lalu, melainkan tentang bagaimana luka sejarah membentuk cara hidup masyarakat hingga sekarang. Ia membuktikan bahwa mitos bisa lebih kuat daripada hukum tertulis, karena ia hidup dalam keyakinan dan rasa takut manusia. Cerita tentang kutukan Prabu Siliwangi bukan hanya hidup dalam legenda, tetapi juga dalam pengalaman nyata yang diceritakan turun-temurun. Di banyak daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah, ada kisah-kisah nyata pasangan Sunda Jawa yang dianggap terkena kutukan karena nekat melanggar larangan leluhur. Kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan cerita nyata yang dihidupi masyarakat, sehingga semakin memperkuat keyakinan bahwa kutukan itu memang ada. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang pemuda Sunda dari Cianjur yang jatuh cinta pada seorang gadis Jawa asal Solo. Keduanya bertemu saat kuliah di Bandung. Hubungan mereka berjalan harmonis, hingga akhirnya keluarga sang pemuda mengetahui latar belakang gadis itu. Orang tua si pemuda langsung menolak pernikahan tersebut, dengan alasan kutukan Prabu Siliwangi. Namun cinta keduanya terlalu kuat untuk dipisahkan. Mereka tetap menikah secara sederhana tanpa restu keluarga besar. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka tampak bahagia. Mereka tinggal di kota dan bekerja dengan penghasilan yang cukup. Namun beberapa tahun kemudian, serangkaian musibah datang silih berganti. Usaha kecil yang mereka rintis bangkrut, anak pertama mereka sering sakit-sakitan tanpa diagnosa medis yang jelas, dan hubungan mereka semakin renggang karena tekanan ekonomi. Akhirnya, mereka berpisah, meninggalkan cerita pahit yang diyakini sebagai akibat kutukan. Kisah lain datang dari Tasikmalaya, tentang seorang perempuan Sunda yang menikah dengan lelaki Jawa asal Yogyakarta. Mereka menikah dengan restu keluarga karena dianggap sudah modern dan tidak percaya mitos. Namun, beberapa bulan setelah pernikahan, suaminya mengalami kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawanya. Tragedi itu membuat keluarga perempuan kembali meyakini bahwa kutukan memang nyata. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa sebelum kecelakaan, suami tersebut beberapa kali bermimpi didatangi harimau putih. Ada pula cerita dari Indramayu, di mana pasangan Sunda Jawa yang menikah diam-diam tanpa restu keluarga mendadak meninggal dalam waktu berdekatan. Sang istri jatuh sakit misterius dan meninggal dunia, disusul suaminya yang tewas karena kecelakaan kerja hanya beberapa minggu kemudian. Kisah ini membuat warga sekitar yakin bahwa kutukan Prabu Siliwangi masih bekerja, bahkan di zaman modern. Kisah-kisah tragis semacam ini tersebar luas, memperkuat rasa takut masyarakat untuk melanggar larangan. Yang menarik, hampir selalu ada detail mistis yang menyertainya, mimpi tentang harimau putih, suara auman di malam hari, atau firasat aneh sebelum musibah terjadi. Hal-hal ini membuat cerita semakin hidup, seolah-olah kutukan memang benar-benar turun tangan menghukum mereka. Namun, tidak semua pasangan Sunda Jawa berakhir tragis. Ada juga cerita tentang mereka yang tetap hidup bahagia, meskipun sempat menghadapi tekanan sosial. Sebagian mengaku bisa selamat karena melakukan ritual khusus sebelum menikah, seperti meminta restu leluhur, melakukan selamatan, atau mengunjungi tempat keramat untuk menetralkan kutukan. Ada pula yang meyakini bahwa kekuatan cinta sejati lebih besar daripada sumpah masa lalu, sehingga mereka mampu mengalahkan kutukan dengan tekad dan keyakinan. Di balik kisah-kisah ini, ada hal menarik yang bisa kita amati. Bagaimana masyarakat menafsirkan kebetulan sebagai takdir gaib. Misalnya, sebuah perceraian bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi, komunikasi,
atau perbedaan budaya, tetapi karena pasangan itu Sunda Jawa, maka tragedi langsung dikaitkan dengan kutukan. Begitu pula dengan kematian mendadak atau kecelakaan, yang sebenarnya bisa menimpa siapa saja, namun menjadi bukti ketika dialami pasangan Sunda Jawa. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kisah nyata yang terus-menerus diceritakan membuat mitos semakin kuat. Rasa takut itu diwariskan dari nenek kepada ibu, dari ibu kepada anak. Bahkan ketika logika dan pendidikan modern mencoba menjelaskan, cerita-cerita nyata tetap lebih kuat karena menyentuh emosi dan pengalaman personal. Ada juga kisah romantis yang berakhir tragis, mirip dengan Romeo dan Juliet. Seorang pemuda Sunda dan gadis Jawa di Brebes saling mencintai, tetapi keluarga melarang mereka menikah. Karena tertekan, mereka memilih bunuh diri bersama. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai bukti nyata kutukan, meski sejatinya itu adalah pilihan tragis akibat tekanan sosial. Cerita itu kini sering disebut orang sebagai simbol betapa beratnya beban kutukan yang diwariskan leluhur. Masyarakat modern berusaha mencari jalan tengah. Ada yang berusaha mendamaikan kedua budaya dengan melakukan pernikahan adat ganda, upacara Sunda sekaligus Jawa, dengan harapan kutukan bisa dinetralisir. Ada pula yang mendatangi tokoh spiritual atau ulama untuk meminta doa perlindungan. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun mitos tampak menyeramkan, manusia selalu berusaha mencari cara untuk menaklukkannya. Kisah-kisah nyata pasangan Sunda Jawa ini membuktikan bahwa kutukan Prabu Siliwangi bukan sekadar legenda yang mati di buku sejarah. Ia hidup dalam ketakutan, tragedi, dan kisah cinta yang tak berujung bahagia. Namun, ia juga mengajarkan kita tentang kekuatan tradisi, tentang bagaimana trauma sejarah bisa diwariskan, dan bagaimana cinta seringkali harus berjuang melawan bayangan masa lalu. Di era modern, masyarakat semakin terbuka terhadap pernikahan lintas budaya. Perjalanan pendidikan, pekerjaan, hingga media sosial mempertemukan banyak orang dari berbagai latar belakang. Dengan pertemuan yang semakin luas, kisah cinta Sunda Jawa menjadi hal yang wajar. Namun, bayang-bayang kutukan Prabu Siliwangi masih sering muncul sebagai hambatan. Generasi muda biasanya memandang kutukan itu sekadar mitos lama. Mereka lebih percaya bahwa keberhasilan rumah tangga ditentukan oleh komunikasi, ekonomi, dan cinta, bukan sumpah leluhur. Banyak pasangan Sunda Jawa tetap melangsungkan pernikahan, bahkan menjadikan perbedaan budaya sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Mereka bangga karena bisa menggabungkan dua tradisi besar Nusantara, menjadikan pesta pernikahan lebih kaya dan unik. Namun, tantangan utama sering datang dari keluarga besar. Orang tua atau kakek nenek yang masih memegang teguh kepercayaan adat biasanya menolak keras pernikahan lintas Sunda Jawa. Penolakan ini tidak selalu karena mereka percaya penuh pada kutukan, tetapi juga karena rasa hormat pada leluhur. Akibatnya, banyak pasangan harus berjuang keras meyakinkan keluarga agar cinta mereka diterima. Ada yang memilih jalan tengah dengan mengadakan dua prosesi adat sekaligus, akad nikah bernuansa Sunda, kemudian resepsi dengan nuansa Jawa. Dengan cara ini, kedua keluarga merasa dihormati, dan kutukan dianggap dinetralisir, karena kedua budaya tidak ditinggalkan. Ada juga pasangan yang mendatangi tokoh agama atau spiritual untuk meminta doa keselamatan, seolah meminta izin agar pernikahan mereka tidak terkena murka leluhur. Selain itu, muncul juga gerakan sosial yang berusaha melawan mitos ini. Sejumlah tokoh muda Sunda dan Jawa menggunakan media sosial untuk berbagi kisah sukses rumah tangga mereka. Mereka membuktikan bahwa kutukan tidak nyata, karena banyak pasangan yang justru hidup harmonis, memiliki anak-anak yang sehat, dan sukses secara ekonomi. Kisah-kisah positif ini perlahan mengikis ketakutan, meski tidak sepenuhnya menghapus keyakinan masyarakat. Namun, menariknya, setiap kali ada pasangan Sunda Jawa yang mengalami tragedi, mitos kutukan kembali ramai dibicarakan. Misalnya, ketika rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian atau ketika terjadi musibah, masyarakat sering mengaitkannya dengan sumpah Prabu Siliwangi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya warisan budaya dalam membentuk cara pandang masyarakat, bahkan di tengah logika modern. Di sisi lain, ada pula pasangan yang menjadikan mitos ini sebagai bahan candaan. Mereka berkata bahwa kalau benar ada kutukan, mereka akan buktikan bahwa cinta bisa menaklukkannya.
Candaan seperti ini menunjukkan bahwa generasi muda berusaha menempatkan mitos dalam konteks yang lebih ringan, bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi bagian dari identitas budaya yang menarik untuk diceritakan. Tantangan modern lain adalah bagaimana menyikapi mitos ini tanpa menimbulkan konflik antar generasi. Bagi sebagian anak muda, menolak mitos berarti menolak tradisi, sehingga mereka dituduh kurang menghormati leluhur. Namun, jika terlalu mematuhinya, mereka bisa kehilangan kesempatan membangun rumah tangga dengan pasangan pilihan hati. Perdebatan inilah yang membuat kutukan Prabu Siliwangi tetap relevan hingga sekarang. Ia bukan hanya tentang mistis, tetapi juga tentang benturan antara tradisi dan modernitas. Pada akhirnya, masyarakat modern menantang kutukan ini dengan caranya sendiri. Ada yang melawan secara terang-terangan, ada yang mencari kompromi melalui adat dan doa, ada pula yang mengabaikannya sama sekali. Tetapi satu hal jelas, mitos ini tidak mudah hilang. Ia terus hidup karena selalu ada yang meyakininya, selalu ada cerita yang dianggap bukti, dan selalu ada generasi baru yang harus berhadapan dengan dilema antara cinta dan tradisi. Kutukan Prabu Siliwangi adalah salah satu contoh bagaimana warisan budaya mampu bertahan ratusan tahun, meskipun zaman sudah berubah. Di balik cerita tentang larangan pernikahan Sunda Jawa, ada dua cara pandang yang berbeda. Logika modern yang menolak hal-hal mistis, dan keyakinan tradisional yang menganggap kutukan sebagai kenyataan yang harus dihormati. Perdebatan ini menarik, karena keduanya punya dasar yang sama-sama kuat dalam sudut pandang masing-masing. Dari sisi logika, banyak orang berpendapat bahwa kutukan hanyalah bagian dari mitos yang digunakan leluhur untuk menyampaikan pesan moral. Menurut pandangan ini, kisah kutukan Prabu Siliwangi bukan berarti nyata dalam arti gaib, melainkan sebuah simbol. Bisa jadi, larangan itu muncul karena dulu terdapat konflik politik antara kerajaan Pajajaran di Tatar Sunda dan kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Dengan melarang pernikahan silang, leluhur Sunda mungkin ingin menjaga identitas budaya, sekaligus mencegah asimilasi politik yang dianggap merugikan. Seiring berjalannya waktu, larangan itu dibungkus dengan cerita mistis agar lebih ditaati oleh rakyat. Pendukung logika modern juga menunjukkan banyak bukti bahwa pasangan Sunda Jawa justru hidup harmonis tanpa masalah berarti. Mereka membuktikan bahwa perceraian, musibah, atau konflik rumah tangga bisa terjadi pada siapapun, tanpa harus dikaitkan dengan sumpah kutukan. Menurut mereka, jika ada pasangan yang gagal, itu lebih karena masalah komunikasi, ekonomi, atau perbedaan visi hidup, bukan karena campur tangan mistis. Namun, di sisi lain, kepercayaan terhadap kutukan masih sangat kuat, terutama di kalangan masyarakat tradisional. Bagi mereka, sumpah leluhur bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kata-kata seorang raja besar seperti Prabu Siliwangi diyakini memiliki kekuatan spiritual, apalagi jika diucapkan dalam keadaan sakral. Mereka percaya bahwa kutukan bukan sekadar mitos, melainkan energi gaib yang nyata, yang bisa turun-temurun memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Ada pula cerita-cerita yang memperkuat keyakinan ini. Misalnya, kisah pasangan yang nekat menikah meski ditentang keluarga, lalu tak lama mengalami musibah, mulai dari sakit misterius hingga kesulitan ekonomi. Bagi yang percaya, ini adalah bukti nyata kutukan bekerja. Meski bagi logika modern, semua itu bisa dijelaskan secara rasional, bagi masyarakat tradisional pengalaman nyata jauh lebih meyakinkan daripada teori. Perdebatan makin rumit karena seringkali kedua pandangan ini bertemu dalam satu keluarga. Anak-anak muda cenderung berpihak pada logika, sementara orang tua dan kakek nenek masih berpegang pada tradisi. Akibatnya, muncul dilema, apakah harus menghormati tradisi leluhur dengan menghindari pernikahan Sunda Jawa, ataukah memilih cinta dengan keyakinan bahwa kutukan tidak nyata? Menariknya, ada juga tokoh budaya dan spiritual yang mencoba mengambil jalan tengah. Mereka tidak menolak logika, tetapi juga tidak berani menganggap enteng kutukan. Menurut mereka, kutukan itu nyata dalam bentuk psikologis dan sosial. Artinya, bukan energi gaib yang menghantam pasangan, melainkan tekanan sosial, rasa takut, dan konflik keluarga yang membuat rumah tangga jadi rapuh. Jika sejak awal keluarga tidak merestui pernikahan, pasangan akan hidup dengan beban berat. Dari sini, kegagalan rumah tangga lebih mungkin terjadi. Maka, kutukan bisa dipahami bukan sebagai azab gaib,
melainkan efek nyata dari tekanan sosial yang diwariskan. Dari semua perdebatan itu, satu hal yang jelas, baik logika maupun mistis sama-sama memberi ruang bagi legenda Prabu Siliwangi untuk tetap hidup. Mereka yang percaya pada logika tetap membicarakannya sebagai sejarah budaya, sementara mereka yang percaya mistis menjaganya sebagai warisan spiritual. Inilah yang membuat kutukan ini tidak pernah benar-benar hilang dari masyarakat Sunda, bahkan di era modern sekalipun. Perdebatan ini akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kutukan benar-benar ada, ataukah ia hanya bertahan karena manusia masih mempercayainya? Jawaban dari pertanyaan ini akan kita bahas pada bagian berikutnya, ketika kita masuk pada refleksi tentang makna kutukan Prabu Siliwangi bagi identitas masyarakat Sunda masa kini. Kutukan Prabu Siliwangi bukan hanya sekadar cerita lama yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ia adalah gambaran betapa kuatnya pengaruh sejarah, mitos, dan kepercayaan dalam membentuk cara pandang sebuah masyarakat. Meski logika modern terus berkembang, kisah ini tetap hidup dan diperbincangkan, menunjukkan bahwa warisan budaya tidak pernah benar-benar hilang. Bagi masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi adalah simbol kebesaran, kehormatan, sekaligus misteri. Kutukan yang dikaitkan dengan namanya menjadi semacam pengingat bahwa sumpah leluhur dianggap sakral dan tidak boleh diremehkan. Di sisi lain, bagi generasi muda, kisah ini juga menimbulkan rasa penasaran. Apakah benar kutukan itu nyata, atau hanya cerita yang digunakan leluhur untuk menjaga identitas dan budaya Sunda? Yang menarik, legenda ini bukan hanya berbicara tentang mistis, melainkan juga tentang konflik antara tradisi dan modernitas. Ada orang yang percaya penuh, ada yang menolaknya, dan ada yang memilih jalan tengah dengan melihat kutukan sebagai simbol sosial. Semua perbedaan pandangan itu justru memperkaya diskusi tentang siapa kita sebagai bangsa yang memiliki warisan budaya luar biasa. Pada akhirnya, entah kita mempercayainya sebagai kebenaran mistis atau hanya sekadar mitos, kutukan Prabu Siliwangi tetap meninggalkan pesan penting. Kita tidak boleh melupakan sejarah dan kebijaksanaan leluhur. Dari kisah ini, kita belajar bahwa warisan budaya bisa hidup ratusan tahun karena dijaga lewat cerita, meskipun seringkali dikemas dalam bentuk yang penuh misteri. Dan mungkin, justru disitulah daya tariknya. Kutukan Prabu Siliwangi membuat kita menyadari bahwa sejarah tidak hanya tentang tanggal dan peristiwa, tetapi juga tentang imajinasi kolektif, rasa takut, harapan, dan cara sebuah masyarakat memahami dunia di sekitarnya. Sampai di sini perjalanan kita menelusuri legenda Prabu Siliwangi. Tapi kisah ini tentu belum selesai, karena setiap generasi akan terus menafsirkan ulang, sesuai dengan zamannya masing-masing. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah dan legenda Nusantara yang seru untuk kita telusuri bersama.